Sahabat Repalenput dimanapun Anda berada saat ini, saya ucapkan sampai jumpa lagi. Dan dimana pada saat ini adalah hari pasar di daerah Toraja Utara ya teman-teman ya. Tepatnya saya berada di lingkungan Pasar Bolu ya teman-teman ya. Dan dimana pada hari ini kendaraan sangat ramai sekali yang berlalu lalang di sekitaran terminal Pasar Bolu ya teman-teman ya. Dan dimana mobilitas kendaraan yang mengangkut kerbau atau hewan kerbau begitu banyak ya teman-teman ya. Begitu banyaknya mobil keluar masuk dari area pasar ini teman-teman, tentunya ini merupakan suatu kegiatan bisnis yang ditunjang dengan kendaraan ya teman-teman ya. Dan dimana usaha kerbau ini memang sangat membutuhkan sekali angkutan ya teman-teman ya, karena dimana pemilik kerbau baik dari Jeneponto ataupun dari daerah-daerah dekat Toraja ini, mereka pastinya akan menggunakan kendaraan untuk mengangkut kerbau mereka menuju pasar ini teman-teman. Dan begitu juga kerbau-kerbau yang telah dibeli oleh masyarakat di daerah Toraja ini untuk dipelihara kembali, tentunya mereka akan menggunakan kendaraan mengantar kerbau tersebut ke rumah mereka ya teman-teman ya. Dan tentunya ini merupakan suatu sirkulasi kegiatan bisnis dari pemilik kendaraan ya teman-teman ya. Baiklah sahabat Repalenput, sebelum saya melanjutkan cerita saya, tentunya saya berharap kepada Anda semua untuk selalu subscribe, like, and share, tekan lonceng. Personalisasikan ya teman-teman ya untuk mendapatkan video-video yang menarik dari Toraja Utara. Sahabat Repalenput, saat ini saya bisa sedikit memberikan gambaran bahwa di mana masyarakat di daerah Toraja memelihara kerbau dari kecil sampai besar ya teman-teman ya. Biasanya mereka akan membeli kerbau dari pasar hewan bulu yang ukurannya masih kecil ya teman-teman ya. Dan setelah mereka pelihara selama 3 tahun 4 tahun, mereka baru pasarkan kembali di pasar bulu ini ya teman-teman ya. Dan bila mereka mengantar kerbau yang mereka pasarkan menuju pasar bulu, tentunya mereka akan menggunakan kendaraan ya teman-teman ya. Pastinya mereka akan menggunakan kendaraan dump truck, karena memang kendaraan dump truck khusus memang untuk mengangkut barang-barang ya teman-teman ya. Banyak masyarakat di daerah Toraja ini memelihara kerbau merupakan suatu pekerjaan atau merupakan suatu kegiatan peternakan yang cukup menguntungkan ya teman-teman ya, karena harga kerbau selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya teman-teman. Beternak kerbau merupakan suatu pekerjaan atau merupakan usaha ternak yang berjangka panjang ya teman-teman ya, dimana salah satu masyarakat memelihara kerbau rata-rata mereka pelihara ada sampai 4 tahun ya teman-teman ya. Setelah umur 4 tahun baru mereka bisa pasarkan kembali, karena tentunya setiap usaha ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membesarkan badan kerbau tersebut teman-teman. Biasanya hari pasar memang selalu ramai ya teman-teman ya. Setiap hari pasar jatuh pada 7 hari sekali teman-teman. Dan di mana masyarakat yang ada di pedalaman Toraja ataupun yang ada di daerah-daerah lain, mereka akan berkunjung ke pasar ini menggunakan mobil roda 4 ataupun roda 6 ya teman-teman ya. Rata-rata mereka datang ke tempat ini atau ke pasar ini untuk mencari kerbau ataupun mereka memasarkan kerbau mereka teman-teman. Bukan saja mereka menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 6 teman-teman, tapi banyak juga di antara mereka yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk datang ke daerah pasar hewan bulu ini untuk sekadar jalan-jalan, ataupun mereka juga mencari kerbau-kerbau yang menurut mereka sesuai dengan anggaran yang mereka miliki ya teman-teman ya. Tentunya mereka akan memiliki dana untuk membeli kerbau teman-teman. Begitu banyak pengusaha-pengusaha di daerah Toraja maupun dari Jeneponto, mereka akan selalu membawa kerbau-kerbau mereka ke pasar hewan bulu ini teman-teman. Dan tentunya pasar hewan bulu ini merupakan tempat terakhir untuk memasarkan kerbau baik dari Jeneponto maupun dari Toraja sendiri teman-teman. Bila kita lihat pada tampilan video ini teman-teman, ini merupakan kerbau yang baru datang dari Jeneponto ya teman-teman ya, di mana kerbau-kerbau tersebut dikeluarkan dari kendaraan roda 6, lalu mereka akan
turunkan ke halaman pasar hewan bulu ini. Rata-rata kerbau yang didatangkan dari Jeneponto ini masih berumur kecil ya teman-teman ya. Artinya masih butuh waktu untuk dipelihara teman-teman. Dan biasanya mereka akan memeliharanya kurang lebihnya 2 tahun atau 3 tahun teman-teman. Begitu banyaknya kerbau-kerbau yang didatangkan dari Jeneponto, dan di samping itu juga tentunya sumbernya bersumber dari daerah lain ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba mencari tahu dari mana sumber kedatangan kerbau ini teman-teman, dan tentunya pengusaha-pengusaha pasti membeli dari luar daerah ya teman-teman ya. Artinya bahwa kerbau ini tidak mungkin semua didatangkan dari Jeneponto ya. Teman-teman, sebentar kita akan coba untuk menemui salah satu pengusaha kerbau ini ya teman-teman ya. Dan tentunya kita akan cari pengusaha yang paling besar ya teman-teman ya. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dan mencari tahu dari mana pengusaha tersebut membeli kerbau lalu dikirim ke Toraja ini teman-teman. Ini sangat menarik sekali bila kita telusuri ya teman-teman ya. Ini merupakan suatu hiburan yang sangat menarik. Kita tahu bahwa bisnis tersebut merupakan bisnis yang cukup besar teman-teman. Teman-teman, ini merupakan suatu momen yang sangat menarik sekali bila kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut ya teman-teman ya. Tentunya kita akan mencari dulu salah satu pengusaha kerbau ini teman-teman, dan kita akan coba ngobrol-ngobrol. Semoga pengusaha tersebut bisa kita ajak ngobrol ya teman-teman ya. Teman-teman, sepertinya pengusaha kerbau ini adalah ibu yang pakai jilbab ini ya teman-teman ya. Kita coba wawancara ya teman-teman ya. Pagi Bu, mohon maaf mengganggu nih Bu. Bu, saya dari konten kreator nih. Bu, ini usaha ini sudah berapa lama Ibu jalankan Bu? 2020 baru ya? Sudah 4 tahun ya sekarang ya. Kalau boleh tahu Bu, kerbau dari mana saja Ibu datangkan Bu? Dari MPD, Maluku Barat Daya. Selain itu dari mana lagi Bu? Dari sana saja Ibu datangkan ya. Oke, rata-rata yang Ibu bawa kerbau saat ini harga paling murah berapa Bu? Yang paling murah itu harga 15 juta ya per ekor ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Bu, selama 4 tahun ini Ibu jalankan bisnis ini kira-kira gimana Bu? Ada kemajuan atau gimana Bu? Syukur ya. Ya, ada kemajuan ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Teman-teman, akhirnya kita sudah mendapatkan informasi pebisnis kerbau ini adalah seseorang ibu-ibu dan juga bapak-bapak ya. Tentunya pasangan suami istri ya teman-teman ya. Dan ini merupakan pengusaha kerbau yang cukup besar ya teman-teman ya. Artinya sudah besar sekali karena kerbau yang dibawa bukan 1 ekor 2 ekor ya teman-teman ya. Rata-rata di atas 20 ekor teman-teman. Dan tentunya ini merupakan pengusaha yang cukup besar dan di mana harga kerbaunya juga cukup lumayan besar teman-teman. Teman-teman, kita akan coba cari lagi pebisnis kerbau atau pemilik kerbau yang bisa kita ajak ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dan mencari tahu berapa harga kerbau serta apa nama kerbau mereka ya teman-teman ya. Tentunya ini merupakan suatu momen yang menarik sekali bila kita banyak tahu tentang harga kerbau serta nama-nama kerbau ya teman-teman ya. Dan ini sangat menarik sekali untuk ditonton ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Ya, udah beli surat ini.
Baiklah sahabat Repelan pun dimana berada, saya cukupkan cerita saya sampai di sini dan tentunya kepada Anda semua untuk selalu nonton sampai habis ya teman-teman ya. Teman-teman, dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan partisipasi Anda selalu nonton sampai habis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Bye bye. Siang Pak. Pak, mohon maaf mengganggu ini Pak. Pak, saya dari konten kreator ini Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini Bapak punya kerbau namanya apa ini Pak? Bunga tengek ya Pak ya. Kira-kira berapa sudah harganya ini sekarang saat ini Pak? 260 masih bisa nego ya Pak ya? Oke baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sudah berapa tahun ini Bapak pelihara Pak? Oh ini Bapak lagi beli. Oh mau jual kembali. Oh jadi beli hari ini, jual hari ini juga gitu ya? Oh baru 4 hari belinya, baru 4 hari Bapak pelihara ya? Oh iya oke baik Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Oke.